Kembali kita lanjutkan dialog bersama dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, siapa sebetulnya EW dan RD, Pak? Ya, untuk EW sih latar belakangnya ya sebagai pekerja swasta aja, Mak. Cuman dia memang lama berkecimpung di dunia media sosial. Dia banyak yang memviralkan baik itu narasi, foto, video, ya ke akunnya dia, khususnya di Twitternya dia. Dia cukup aktif dan memiliki follower juga yang cukup banyak. Sedangkan untuk RD, dari hasil pemeriksaan sementara adalah sebagai ibu rumah tangga aja, meskipun dia pendidikannya cukup tinggi. Anda menyebut RD ini pendidikannya hingga mendapatkan gelar doktor, Pak ya? Dokter ya, informasi yang saya dapat dari penyidik dari hasil pemeriksaan sementara latar belakang pendidikan dokter. Dokter? Ya. Baik. Pak Dedi, apakah mereka ini punya afiliasi politik dengan salah satu paslon capres-cawapres, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Cyber Barreskrim, belum mengarah ke sana ya. Dari fakta hukumnya, yaitu kita melihat adalah perbuatan melawan hukum kedua tersangka tersebut. Ya, meskipun kedua tersangka tersebut tidak ada keterkaitan, ya terpisah antara di Jakarta maupun yang di Lampung. Namun yang bersangkutan itu ketika menerima konten-konten yang bersifat provokatif seperti itu atau bersifat hoax seperti itu tidak melakukan klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi. Apakah sumber yang memberikan berita tersebut adalah sumber yang kredibel atau tidak? Mereka tidak mengkonfirmasi itu. Mereka langsung begitu melihat, ya seolah itu merupakan suatu hal yang benar tanpa konfirmasi dulu. Kemudian dia ikut memberikan narasi dan memviralkan di akunnya dia, di kelompoknya dia. Oke. Ya, sama, jadi, keduanya seperti itu juga, Mbak. Namun demikian, EW dan RD ini penyidik masih akan mendalami dulu. Ya, peran mereka sebagai penyebar, Pak ya, lebih ke sebagai penyebar dan buzzer begitu ya, bukan sebagai kreator utama atau inisiator dari video hoax tersebut. Ya. Ya, kalau betul. begitu Dia Pak, sebagai kreator dan inisiatornya ini berarti yang mana, Pak? Kreatornya itu yang di IG, yang memviralkan pertama kali melalui Instagram. Itu sudah kita profiling dan sudah kita identifikasi siapa dia. Nanti apabila sudah ada penegakan hukum lanjut, nanti akan kami informasikan kepada seluruh masyarakat. Oke, berarti masih ada 2 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dan salah satunya diduga sebagai kreator. Pak, apa motif mereka, EW dan RD ini, motif mereka apa dalam menyebarkan hoax ini? Ya kalau ED, ya selain dia begitu dia dapat spontan, dia kirim, dia viralkan, dia juga kepengen mendapat keuntungan dari aplikasi Babe itu. Ya, dia dapat 3,5 juta ya dari hasil kiriman beritanya dia ke aplikasi Babe itu. Ya kalau misalnya tersangka RD, dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menyebutkan bahwa dia juga secara spontan, oh dia ini berita benar nih, maka dia kepengen menjadi orang yang pertama kali ya memviralkan berita yang dia dapat. Nah ini kebiasaan buruk. Ini kebiasaan buruk. Ini lemahnya literasi digital yang dimiliki oleh masyarakat. Ini tidak boleh seperti itu sebenarnya. Oke. Pak Dedi, kemudian soal hoax kerusuhan 98 Pak yang akan terulang jika salah satu paslon menang. Bagaimana perkembangan kasusnya di Polda Jawa Timur? Ya, perkembangan saat ini dari Polda Jawa Timur sudah menetapkan tersangka ya terhadap tersangka AK ya. Kemudian satu lagi tersangka PA. Semuanya sudah dalam proses pemeriksaan dari Direktorat Krimsus Polda Jawa Timur dan juga akan didalami ya dari keterangan-keterangan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga mencatut ya salah satu media JPNN yang juga merasa dirugikan ya akibat berita hoax yang disebarkan oleh tersangka AK tersebut. Oke.
Pak Dedi, terakhir singkat saja Pak, pemilu tinggal 9 hari lagi. Bagaimana kepolisian mengawal penyebaran berita hoax di media sosial, Pak? Ya. Baik, ya kepolisian tentunya tidak sendiri. Kita bekerjasama dengan Kemenminfo, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara. Terus secara aktif akan melakukan kegiatan patroli cyber. Demikian juga apabila menemukan akun-akun yang menyebarkan berita hoax atau menyebarkan berita-berita yang dalam tanda kutip memprovokasi, mengagitasi, maka sudah ada SOP-nya, akan segera dilakukan pemblokiran dan takedown. Dan kita juga tidak akan henti-hentinya melakukan kegiatan literasi digital. Dan kita juga tentunya berterima kasih dengan media-media mainstream yang sudah banyak membantu untuk mencegah penyebaran berita hoax yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih Karopenmas Divisi Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami.